akan serukan umat Islam, saudara dan seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan, lengserkan siapapun. Takbir, merdeka. Habib Rizik serukan boykot Irjen Fadil Imran. Boykot gitu ya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ormas yang telah merobek kebinekaan ini harus ditindak tegas dan tidak boleh diberi ruang. Ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama, FPI. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Fadil kepada wartawan juga menyebut ormas ini kerap melakukan tindak pidana dan mengganggu investasi. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Kasus chatnya Habib Rizik itu kan masih dalam proses penyidikan lagi. Bukannya udah di stop, Pak? Masih proses penyidikan. Masih jalan terus. Masih jalan. Ingatkan soal chat mesum yang beredar di awal-awal 2017? Isinya adalah percakapan seks yang vulgar, pemuatan foto-foto telanjang pihak perempuan yang sangat eksplisit. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Saya tidak ingin mengomentari sesuatu yang kedua, ini kan dalam proses penyidikan. Biarkanlah nanti mekanisme criminal justice system berjalan. Biarkan nanti keadilan itu bisa diperoleh secara maksimal melalui jalur ini. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang tanpa saksi kemudian tidak divisum, ini kan akan menimbulkan sebuah perdebatan. Betul. Saya sih termasuk orang yang percaya bahwa itu benar-benar chat Rizik dan Firza. Menurut yang saya tahu, sejumlah ahli juga menyatakan chat-chat itu memang asli datang dari HP Rizik. Kami biasanya berusaha untuk seobjektif mungkin untuk mencari alat bukti. Ada dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jadi itu biasa menjadi persoalan tersendiri ketika kita menghadapi kasus pelecehan seksual. Waktunya sudah lama, walaupun saksinya banyak, kan harus ada alat bukti yang lain. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menegaskan bahwa kasus dugaan pornografi chat mesum Rizik Syihab masih terus dalam penyidikan pihaknya. Kendati demikian, dia enggan menjelaskan detail sudah sejauh mana penyelidikan dilakukan.
Itu masih proses penyidikan, masih jalan terus, kata Fadil dalam YouTube Deddy Kobuser pada Selasa 7 September 2021. Fadil mengatakan dirinya enggan memberikan komentar lebih jauh karena kasus tersebut masih dalam upaya penyidikan pihaknya. Saya tidak ingin mengomentari sesuatu yang masih dalam proses penyidikan. Biarkanlah nanti mekanisme criminal justice system yang berjalan. Jadi kita jangan membangun opini dari mekanisme itu, ungkap Fadil. Putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firza Hussein, yang kedua saudara HRS. Ya, kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan, ya secepatnya yang Polda Metro Jaya, pihak kepolisian itu segera melaksanakan amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Ya silakan saja, nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu ya. Petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa rencana lanjut ke depan nanti seperti apa ya kita sampaikan nanti. Seperti diketahui, penyidikan kasus dugaan pornografi Chat Mesum Habib Rizik sempat dihentikan selama 2 tahun setelah terbitnya SP3, surat perintah penghentian penyidikan oleh kepolisian. Namun berdasarkan putusan akhir pra-peradilan kasus Habib Rizik dan pelapor FH untuk kasus dugaan pornografi Chat Mesum, memerintah Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian perkara atau SP3 atas kasus dugaan Chat Mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Atas putusan itu, Polda Metro Jaya diminta kembali menyelidiki kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro Jaya transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Gugatan pra-peradilan itu memiliki nomor perkara 151-PID-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dibukanya kembali proses penyidikan terhadap kasus dugaan pornografi Chat Mesum Habib Rizik itu agar tidak terjadi lagi simpang siur informasi terkait chat tersebut. Kasus dugaan Chat Mesum yang melibatkan pentolan FPI Habib Rizik Syihab dan Firza Hussein kembali dilanjutkan. Hal itu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan perkara surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus Mesum Habib Rizik Syihab. Kasus ini sendiri menghebohkan masyarakat pada 2017 silam. Kasus tersebut bermula dari situs www.baladacintarisik.com yang mengunggah foto serta screenshot percakapan mesum yang dilakukan Habib Rizik dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Alhasil, masyarakat pun melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka yang melaporkan adalah Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi dan Herioso. Polisi langsung bergerak cepat dan menelusuri keaslian percakapan di aplikasi WA tersebut antara Habib Rizik dengan Firza Hussein yang saat itu tersangka. Caranya, polisi mencari sumber data rekaman, panggilan atau call data record (CDR) terkait percakapan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka bersama Firza Hussein. Keduanya jadi tersangka dan diduga melanggar pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 6 junto pasal 32 dan atau pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian ada juga pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Namun belakangan kasus itu di-stop alias di SP3 oleh polisi. Namun polisi akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasus dugaan Chat Mesum yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam atau FPI tersebut. Saat itu, Koresponden Mas Polri Brigjen Muhammad Iqbal menjelaskan dihentikannya kasus yang menjerat Habib Rizik itu lantaran sebuah kewenangan penyidik.
Babak baru kasus chat mesum Rizik Syihab dan Firza Hussein dimulai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini. Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Balada Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladacintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Hussein. Pelapor Jeffrey Azhar melampirkan bukti printout percakapan mereka. Rizik dan Firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu. Firza Hussein melalui keluarganya membantah, begitupun Rizik Syihab. Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Hussein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Hussein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Hussein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Pertengahan Mei 2017, Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rizik Syihab berstatus tersangka pada 29 Mei 2017. Saat itu Rizik Syihab belum bisa diperiksa karena sudah terbang ke Arab Saudi dan Polda Metro menerbitkan DPO. Selama imam besar FPI itu di Arab Saudi, pengacara Rizik Sugito Atmoparwiro mengatakan kliennya akan pulang ke Indonesia, namun Rizik meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Bahkan polisi sudah mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Mengingat pihak penyebar chat mesum itu sejauh ini tidak diketahui siapa. Pada Juni 2018, polisi membenarkan status SP3 kasus chat mesum Rizik Syihab. Polisi menyebut ada permintaan resmi dari pengacara untuk di SP3. Nah, adapun soal fitnah semacam ini, saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap fitnah-fitnah tadi cukup yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini memang tidak berarti proses hukum berakhir. Kalau ada bukti baru atau si penyebar chat mengakui perbuatannya, kasus ini bisa berlanjut lagi. Selain itu, kasus chat mesum dihentikan karena penyidik belum menemukan pengunggah percakapan. Penyidik mengatakan kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru. 29 Desember 2020, kasus chat mesum Rizik Syihab diperintahkan untuk dibuka lagi. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon Abi Febrianto. Ia berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra-peradilan tersebut. Lagi pula, kalau chat mesum itu memang bukan percakapan Rizik dan Firza, kenapa Rizik harus takut? Jadi tidak ada alasan bagi Rizik untuk tidak pulang ke Indonesia. Satu-satunya alasan yang masuk di akal kalau dia tetap tidak mau pulang adalah karena dia takut perilaku seksnya terbongkar. Bayangkan aib yang akan menimpanya. Bayangkan betapa malunya umat Islam bila mengetahui bahwa imam besar mereka ternyata punya kualitas sedemikian rendah.